Pak Askulani melihat kalau kosnya tinggi itu bagaimana anggota DPR itu nanti bekerja? Ya, Pak Askulani juga pernah terlibat misalnya langsung di sekretariat. Kalau secara logisnya tidak mungkinlah bekerja ideal. Karena apa? Terbebani. Iya, kalau terbebani itu. Jadi kalau hitung-hitung dagang saja, kalau modalnya sekian, terus dengan cara sekian model penjualannya, tidak akan balik modal namanya itu. Pak Askulani kalkulasinya tidak bekerja itu berapa persen misalnya itu? Jadi itu. Jadi begini Pak ya. Karena memang kosnya ini masyarakat supaya memahami bahwa seorang kalau ukuran kita ukuran bekerja, jadi ya, sesuai dengan konsep-konsep masalah fungsi DPR dan seterusnya. Jadi ya. Saya pikir itu banyak yang tidak bekerja sesuai dengan konsep idealis itu. Misalnya lah dulu ya. Saya 4 tahun di DPRD dulu. Biasanya dalam pengantar nota APBD itu disampaikan itu asumsi ekonomi makro, inflasinya berapa, kemudian angka laju ekonomi berapa. Tidak pernah saya dengar satu pun anggota DPR yang menanyakan menyoroti itu apa dampak pembangunan ini terhadap asumsi-asumsi ekonomi makro itu. Tidak pernah. Itu baru dalam skop kecil saja. Jadi ya memang seperti itu. Kalau modalnya sudah sebesar itu saja masuk, dia tidak mungkin akan berpikir masalah yang idealis seperti itu. Itu dia tidak menyoroti karena apa gitu? Karena memang kekurang pahaman. Bisa jadi. Tapi bintek mereka. itu bagaimana? Bisa jadi mungkin binteknya itu ya luput dari ingatan ketika selesai binteknya, bisa jadi seperti itu. Yang kedua mungkin bisa jadi anggota DPR juga tidak memahami ada hubungan makroekonomi dengan angka-angka APBD. Bisa jadi seperti itu. Artinya karena takut misalnya dia bekerja itu karena kalkulasi kos yang tinggi tadi, dia memiliki target 3 tahun harus selesai. Apalagi itu biaya itu misalnya bersumber dari biaya apa gitu ya. Satu lagi Pak Askulani, sebagai pengamat tentu Pak Askulani melihat dari berbagai sisi dan kenyataan di lapangan. Apakah fenomena ini bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota DPR itu? Saya pikir kalau secara umumnya seperti itu. Cuma tidak lagi berapa persen Pak Askulani melihat tingkat kepercayaan masyarakat pada wakilnya sehingga harus ditransaksionalkan dengan uang gitu. Kalau saya pikir kalau dipatokkan dengan angka 90% ada. 90%. Dari semua caleg? Dari semua caleg. Termasuk Bang Kandar? Masuk lah. Sebenarnya 90% itu tidak dipercaya oleh. Nanti kan diuji lagi. Jadi begini sebenarnya Pak ya, begini. Saya kan harapan saya ini ke partisipasi tadi, ya. Partisipasi kan kuncinya di kelas menengah sebenarnya. Sepanjang kelas menengah di masyarakat tidak berpikir mengenai ini, tidak akan ada perubahan. Ya. Dan tragisnya kelas menengah yang kita punya itu biasanya begitu mereka lulus universitas, yang pertama mereka pikir untuk demokrasi yang lebih baik. Gitu ya. Apakah sistem ini udah bagus Pak Askulani dengan sistem semi terbuka ini misalnya? Saya pikir sistemnya juga ikut mempengaruhi. Kalau sistemnya salah, hasilnya juga salah. Kalau proporsional murni bisa nggak itu mengantisipasi money politik? Nggak. Sebenarnya dengan cara apapun, kalau money politik itu mau dijalankan, jalan dia. Ya. Karena maling kan lebih kreatif dari orang baik. itu teorinya ya. Ya, oke. Pak Askulani, baik. Terima kasih. Nampaknya kita sudah berdiskusi hampir 60 menit.